nyateti, jenengan nyateti, malaikat yo nyateti. Kira-kira orang mangkat tuh gitu. Memang takdir orang tulisannya, orang tulisannya. Kemudian setelah ditulis, dikehendaki, dikersake, dilakoni. Jika itu terjadi, maka tidak ada matanya terputus, tidak ada kausalitas, tidak ada sebab-sebab yang kita lakukan sehingga wujud itu seakan mustahil. Walaupun kita ingin kita tulis, tapi ketika satu dari unsur 4 iman takdir itu hilang. Ini diantara arba'u maratib iman bil qadar, 4 level, 4 tingkatan beriman kepada takdir. Makanya kalau penjelasan mengimani bahwa ternyata dia memang ditakdir itu wajib umroh, berarti apa? Tenggeripan tulisannya, jenengan juga menulis, malaikat pun juga nulis. Turbar tulisan itu dieksekusi, ditindaklanjuti, dikersake, dilakoni, insya Allah mewujud. Dan itu pasti Allah disiplin dengan hukum sebab akibat. Terus Bu. Nah, buktinya apa? Niki. Dikukuhkan dengan firman Allah. Ketika Allah berfirman dalam surat Haji 27, wa adzin finnas bil hajj. Dan berserulah wahai Ibrahim kepada semua manusia untuk berhaji. Berarti panggilannya pun dari ini. Selain itu konteksnya adalah Nabi Ibrahim menyeru saat itu, berarti yang kita hidup sekarang itu terpanggil dari lagi orang tekan berarti orang tekan berarti boten mikirnya mau boten gatake. Jangan pernah boten mengamati, misalnya mengamati azan itu maknanya 2. Di bahasa Arab azin, azana itu maknanya 2. 1 undangan, 2 informasi. Artinya misalnya ketika penjenengan pidangan azan saking masjid, yang jenengan tangkep maksudnya apa? Kok kepikiran keperlu azan saking masjid? Azan itu kan azan itu kalimatnya azan, maknanya 2, informasi sekaligus apa? Undangan. Maka ketika orang paham maksudnya, oh berarti ini informasi, sudah masuk waktu sholat, dan sekaligus orang yang mendengar informasi itu diundang ke tempat sumber suara. Bapak Ibu dicari istrinya yang kehilangan, mau datang ke sumber suara, kalau tontonan bojone hilang, anak hilang. Berarti ada informasi, ada info, sekaligus apa? Undangan. Menurut jenengan, kalau azan itu sudah sebentuk informasi, sudah masuk waktu sholat, kemudian undangan itu mendatangi bersuara, kira-kira undangan itu, info itu ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Semua manusia. Katanya dua aku sih diundang itu. Semua manusia. Berarti apa? Ya semua orang yang mendengar suara. Menurut penjenengan sekarang ada teknologi pengeras suara. Undangan azan itu bisa dijangkau radius berapa meter? Suara azan ke masjid musola sing jenengan tiren niku umpama di jereng niku suaranya menjangkau berapa meter seputaran masjid musola? Akan 300 meter? Ada nggak? Orang yang di radius 300 meter berapa jumlahnya? Kira-kira 300 meter? Ada nggak? Tapi yang sampai ke masjid berapa orang? Pertanyaannya, apa ora krungu? Apa ora diundang? Apa ora iso menyang? Tapi kenapa kenyataan yang sampai ke masjid loro siji muadzine bae karo imame wis. Pertanyaannya, apakah mereka tidak merasa terpanggil dengan undangan itu? Terpanggil kan untuk mereka kan? Apakah mereka tidak punya kemampuan mendatanginya? Ya. Kan orang melakukan duit kendaraan, duit sepeda, duit udah, mas lumpuh pengen digotong anak putu,
disuruh ke kursi roda karena banyak teman untuk menghadiri. Tapi kenapa kenyataannya yang datang ke masjid hanya 1 orang? Apakah belum terpanggil? Apakah tidak bisa mendarai panggilannya? Bisa. Arep lampu sikil ya bisa, sepeda ontel nggih bisa, trek ambulan nggih. Di mana ada kemauan apa? Coba misalnya jenengan kedulungan yang sepuh. Sing mesti lampah le aku rumahan dredeg tulung ditekan masjid diterke mboten? Dibantu ke sak kampung di kota. Artinya panggilan itu mungkin dipenuhi oleh semua orang jika saja ada kemauan. Berarti ketika suara panggilan untuk haji dikumandangkan, Nabi Ibrahim mengikuti perintah Allah. Akhirnya naik ke Jabal Abil Qubais, bukit di sebelah Ka'bah yang tingginya nggak seberapa. Beliau datang ke situ, tadinya ragu-ragu karena undangan itu ditujukan untuk memanggil semua manusia. Padahal belum ada striker lagi. Kira Nabi Ibrahim mau munggah ke Jabal Abil Qubais, bengok sak banteri, suaranya sampai berapa meter tersebar. Maka beliau kita diperintah dengan target itu, matur Allah ya Rabb, inna sauti la yang falubum. Ya Allah, suara saya tidak bisa nyampe, tidak bisa menjangkau semua orang. Padahal yang disuruh menjangkau baik orang yang sudah ada saat itu maupun yang akan ada, walaupun saat itu belum ada. Akhirnya beliau apa? Ya Allah, bagaimana mungkin suara saya tidak bisa menjangkau urung dilakoni wis muni orang. Aku mau kok haji umroh, urung mboten mampu wis dijajal. Urung dilakoni wis muni apa? Nabi pun juga begitu. Ya Allah, suara saya nggak nyampe. Kata Allah apa? Nanti wa alaina balag. Sudah tugas mana? Panggilan, undangan nanti yang menjamin sampainya suara itu saya. Mboten juga. Beliau hanya diperintahkan apa yang sebatas dia mampu. Maka kita selaku yang diundang apa responnya? Kita hanya merespon siap laksanakan dan melakukan sejauh yang kita mampu. Selebihnya apa? Allah yang menyampaikan kita ke Baitullah. Untuk jangan rencana dia buat itu loh bisa loh. Maka hikmah yang kita ambil sini, kalau Nabi Ibrahim tugasnya hanya sekedar menyampaikan untuk memastikan undangannya sampai ke semua orang, itu tugasnya bisa loh. Bagiannya Gusti Allah. Selaku kita yang diundang berarti tugasnya apa? Sekedar labbaik siap laksanakan, dan selebihnya untuk memastikan kita bisa sampai kepada tempat informasi suara tadi, itu tugasnya sudah. Kalau tangani dia buat itu lo bisa lah. Siapkan diri, pantaskan itu loh. Maka beliau mengatakan ayuhan nas, wahai semua manusia dulu, bukan manusia Islam, bukan maksudnya bukan ayuhan nas, wahai semua manusia. Inna rabbakum qad ittakhadha baitan. Sesungguhnya Tuhanmu telah meminta saya membangun rumahnya di sini Ka'bah. Fahujju, maka kunjuilah. Berarti undangan haji umroh untuk siapa? Yang termasuk punya bumi. Kapan? Untuk kajian siap laksanakan kan? Suasa lebihnya no? Allah. Lu pun siap Gusti, kapan kau diberangkatkan kan? Lo bukti siap pun ngaji loh, pun latihan lo toa alun. Jadi nanti bukan latihan, saya toa alun pilih sampai kancane. Viral di foto. Lo jadi kau darah tatak lo bu, orang tatak kok. Jadi gaya dari umroh rakyat toh. Ada tak yang beri tantangan itu? Lupa mau makan ngaji telat, pulau tak latihan umroh sih udah terderek. Ono sing ngapur lek viral aja, mau ngake sing ragat itu masak mana? Anak putri Dodeki. Mungkin betul. Loh, kan banyak cara ditempuh kan? Kayak dari dua pengawasan, paling waktu sabar ya mau ngangkat pisah nanti. Jadi mbah niku tukang adzan di masjid.
Wis pokoknya sampai wis tuwek ora keturutan haji. Angger numpak haji nelongso sedih. Sampai akhirnya angger mangkat di masjid digasi jam 10 mangkat dibuka lawange tahajud ndonga Gusti wis sak yuswa sementen kok teng Baitullah ora tekan-tekan njiran tulung Gusti. Rampung sholat akan suruh langsung tak amal. Gusti takon, oh ternyata masih nyawang, baru nyawang ini mbah, napa mbah? Kula tak latihan tawaf. Lha dereng aja bareng. Nyuwun KTP ne mbah tak daftarke. Ya wali ketemu. Lho ngene ra tatak duit randu bakat ra ono ora tatak gitu. Lho, lek jenengan berani sing ora duit ora dibayar wis milih ron Pak Sidik pirang-pirang romi. Ya saya Pak Sidik kalau tak melakukan tantangan, pengen sesahir tawafnya lalu mulai ana wong no. Lo kan mungkin tuh wong kelas niku. Dan ternyata mbak ini ada yang membiayai, lo kan rezeki tanpa diduga. Dan prinsip itu Soalnya dulu pengalaman haji itu banyak cara yang bisa ditempuh orang apa akhirnya bisa nopo. Nah, saya tadi kan heran, maksud tenang, pengen tenang. Apa yang dilakukan wujud keinginan? Kan rong itu. Sing paling gampang apa? Sangrani mentalnya setelah tadi. Ini kan apa efek dari jaminan Allah bahwa Allah yang menyampaikan, Allah yang mendatangkan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan innal jabal tawaqqa. Ketika Nabi Ibrahim menyeru gunung-gunung yang tingginya lebih dari bebas itu merendah supaya suara beliau tidak ada yang menghalangi. Innal jabal tawaqqa hatta balagha sota al-ja'at sampai suara beliau menjangkau seluruh permukaan bumi. Efek sing terus panggilannya itu Allah. Bahkan dikatakan wa asma'a man fil arham dan didengar oleh bayi-bayi yang saat itu masih di kandungan, di rahim. Didengar oleh orang-orang yang masih bakal calon dari tulang sulbi. Dan semua yang mendengar itu langsung menjawab labbaik Allahumma labbaik. Saat itu jenengan kira-kira kelingan mboten krungu suara itu ayuhan nas dan itu. Oh, boten memang nasib ta bae. Lama-lama boten kelingan. Kan itu potensinya mbuh ning wong sing urip saat iku urip, mbuh wong sing ning kandungan, ning tulang mbuh ning alam arwah, semua terjangkau oleh seruan Nabi Ibrahim. Setelah semua kepanggil. Lah, di mana mimanya saat itu? Nek urung dadi wong mungkin, urung dadi janin mungkin, urung ana tulang suli mungkin, di alam arwah kan mungkin. Dan semua bahkan batu, kayu, pohon yang mendengar pun ikut menjawab labbaik Allahumma labbaik. Makanya kan ada resonansi. Ketika orang berikhram mengucapkan talbiyah, ikut serta bertalbiyah apapun yang di kanan, yang di kiri, baik batu, kayu maupun pasirnya, jawab talbiyah. Timut-timut, kira-kira bu, jangan zaman semono midangket buat seruan itu. Lali. Kira-kira yakin buatan. Yakin buatan. Jangan saat ini lalu saya lali lah, mau lali, yakin buatan. Jangan itu mirip. Yakin gak? Yakin buatan jangan jawab ketika itu. Yakin buatan. Nah ini saya ragu gitu. Lek yakin jawab berarti tekan. Karena apa? Dan semua yang telah ditakdir berangkat haji umroh mereka akan jawab. Berarti sampai mati orang haji umroh berarti juga kan lo krungu adzan nyau dhewe ora mesti ora bakal tekan. Bisa percaya karena ada orang enggak ini berarti apa? Tidak akan pernah walaupun saatnya dia mau berangkat saja cukup dengan cara jalan kaki. Maka sampai kita sampaikan satu jargon, jarak kita dengan Mekah tidak berubah sebelum kita mulai melangkah. Mau kita ngurus km jaraknya tetap di semua nunggu. Tapi kalau kita sudah mulai melangkah satu langkah, masih aja apa sudah berkurang jaraknya. Kita melangkah 10 langkah jaraknya. Maka langkah-langkah nyata kita yang kita akan mengurangi jarak jauhnya antara kita dengan Mekah. Maka
ketakan langkah-langkah real nopo sing dimau tempuh mulai dicedhaki awal di langkah sepilan awal nyedaki nopo maka nanti kebanyakan yang kemudian dimudahkan Allah karena Allah nulung mergo dhewe belum nopo menempuh jalan betul ya? Maka nanti kok sampai mati ora tekan Baitullah berarti nopo makanya jadi pahit tuh orang haji ping pindho berapa itu wis nasibe mergo bilang jawab ini kan Pak jawabnya berapa boleh haji pisan meh arep loro niki umure ping 17 yo berarti kalau kok diundang labar sak kesel makanya orang haji belum ojo dipahit tuh wis takdire wis nasibe ojo meri mereka kalau ngomong iri, niku berakhlak buruk karo Gusti Allah. Menuduh Allah nggak adil. Loh dia begitu kan ada usahanya, menjadi usaha pengen kaya ngono. Niku sulatan. Buruk akhlak kepada Allah jika iri kepada orang. Wah orang bisa begitu karena dia sudah menempuh jalannya. Malah jangan pengen kaya wong kuwi, ya tiru langkah. Ngaten nggih? Ojo kowe nak membongkar wak haji. Dan dia menempuh jalannya. Cara tentane memang takdire gitu ya kan. Jadi mau aku takut nih, saya hari itu orang haji umroh memang nasib apa sengaja nggak? Tahu apa kira-kira? Nasib bisa diubah, takdir bisa saya kan untuk takdir diubah. Sangatlah ya Rabbul Qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali nopo. Makanya baik itu maksudnya apa Gusti kula wis tuwek ngene kok ora iso haji umroh nyuwun tulung Gusti kula nyuwun jenengan gawe ndonga. Ternyata apa? Bisa jadi berubah dengan Allah mengirim orang baik yang membantu dia untuk mewujudkan keinginan. Ini pengen dikirim mau akhir mau dia. Sedang pilih dia. Oh, niki bukti niki. Allah dawuh hadis sedikit Nabi dawuh innallaha yasna'u kulla sani'in wa san'ata. Sesungguhnya Allah mencipta pembuat. Cara ini ketika Allah mencipta subjek sekaligus predikat. Contohnya penjahit itu subjek ya. Maka dia penjahit maka perilakunya apa? Nek dia haji berarti perilakunya apa? Dia haji. Nek dia dicipta oleh ulama, berarti apa? Perilakunya adalah apa? Marah itu sih, mau macam-macam menghadapi itu ulama. Nek dia itu wong sugih, maka apa? Ada perilaku tertentu yang dia disiplin yang menghantarkan dia pada kaya. Oh orang bodoh berarti apa? Imam pria itu marah ke situ. Jadi ketika Allah mencipta sesuatu sekaligus perbuatannya. Makanya nanti ketika penjenengan kok menginginkan Allah mencipta bagi jenengan iso umroh, iso haji berarti nama sekaligus ada perilaku, tindakan, keyakinan yang membuktikan dia haji atau umroh. Maka dikatakan innallaha yasna'u kulla shari'in wa sun'atan. Allah ketika mencipta sang pembuat, kan Allah mencipta pembuat misalnya tukang kayu kan pembuat itu. Maka perilakunya apa? Ya perilakunya tukang kayu atau tukang jahit kan. Sehingga Allah ketika menciptakan hambanya sekaligus menciptakan perbuatannya. Ketika perbuatan hambanya adalah berhaji, berumroh, maka tindakannya apa? Kayak ini ngomong, harus diomongin tentang apa? Pengelolaan keuangan pun juga mengarahkan pengelolaan uang sing pengen apa? Dan mesti nggak ada. Di sana terangkan makna dari hadis ini disyarah oleh Syekh Hasadi. Sesungguhnya Allah sebagaimana telah mencipta manusia, Dia juga mencipta apa yang akan mereka lakukan. Ketika diinginkan ingin umroh, apa yang dilakukan untuk bisa ke sana? Ketika tidak ada perbuatan yang real mengarah ke sana, berarti kita tidak dicipta untuk orang yang bisa umroh. Jadi ketika orang kan diciptakan terakhir gitu, tapi kalau dirunut ke belakang ada perilaku tertentu yang itu membuktikan kalau dia akan ke sana. Nah ini kita buktikan, kalau kita pengen terang, buktinya apa? Kita pengen ke sana. Dari apa? Dari kemampuan dan keinginannya. Perbuatan yang dilakukan karena dia pengen dan ada kemampuan yang dia kerahkan untuk bisa ke sana.
itu medadi tenan. Jadi ketika Allah menghendaki panjenengan haji atau umroh, maka panjenengan akan melakukan perbuatan yang mengarah ke sana sesuai dengan kemampuan dia dan kadar keinginannya. Semakin kuat keinginannya berarti kemampuannya apa? Besar. Tapi keinginannya lemah berarti usaha ke sana lemah. Ini tergantung panjenengan. Jadi nanti orang bisa ke sana itu karena benar dia punya keinginan melakukan usaha nyata sesuai dengan yang dia mampu. Ketika sebab akibatnya ditempuh mesti hasilkan, Allah disiplin tentang rumus itu. Maka nanti kok sampai saya orang iso haji umroh berarti memang tidak terbukti dia melakukan usaha-usaha ke arah sana. Kemudian mereka akan melakukan berbagai macam pekerjaan sebagai bentuk bukti mewujudkan keinginan tadi. Walaupun kemampuannya sederhana, tapi itu nyata bahwa ini membuktikan kalau mau ke sana. Selebihnya apa? Allah yang nanti membantu. Orang teman lihat ngewangi apa yang diwangi. Sepakat ini, ini petunjuk insya Allah. Nah kemudian tadi lah sekarang kalau kita yakin takdiri kita iso haji umroh, kita kembalikan pada rumus ini. Takdir itu terjadinya melalui 4 tahap. Enten ilmu, enten pengetahuan. Jangan kok yakin karena di Lauh Mahfuz nama saudara cacat misalnya gitu. Berarti nanti tadi takdir kita itu kalau kita ingin mewujudkan keinginan kan mewujudkan bagian akhir dari takdir ya. Nek niku di flashback, misalnya kita lupa, jenengan kok iso umroh, ngerti ini iso umroh, tidak melihat sebelumnya, loh, pulau umroh niku mergo daftar, kok daftar tau, lha kok daftar, pulau itu mergo nyelengi, terus nyelengi, pulau yo kerjane tenanan, pulau yo nambah penghasilan, lho kok iso, pulau biar tahu ngaji, lho kok tahu ngaji, pulau pengen itu loh. Terus skenario ditarik ke belakang kan ada rangkaian perbuatan tadi. Mergo dhek niku pengen akhirnya ngaji. Mergo ngaji enten ngamalan sing butuh dilakoni. Mergo dhek nglakoni ngamalan kerja tambah ilmu duwe penghasilan. Penghasilan sebagai dicari sebagai ditabung terus daftar, terus mangkat, takdirnya mangkat karena ada rangkaian amal sebelumnya. Jadi yang pengen tau pengen umroh, kejadian betul. Terputus sebab-sebabnya, kan lagi? Halo? Jadi takdir sudah digambarkan itu loh, orang yang loh atau skenario, ini kok sehingga orang ngerti ini kok penaman bola balik. Loh di belakang itu ada serangkaian amalan yang dipenuhi secara disiplin. Dan jangan pengen tok atau mangkat mungkin tidak?